warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Ramadhani, saya Musfiko, Saya Delvira Zulfania Paramita. saya Nidia Farhana. Kami di sini akan melakukan praktikum IPA mengenai tumbuhan. Selamat menyaksikan. Yang kami lakukan yaitu pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Rendam biji kacang hijau dalam air selama semalam. 3. Siapkan 3 buah pot yang diberi label A, B, dan C. 4. Masukkan tanah ke dalam tiap pot, yaitu pot A, pot B, dan pot C. 5. Masukkan kacang hijau sebanyak 3 butir di setiap potnya. Dan terakhir, mari kita amati. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 5 jenis daun yang berbeda, hand sanitizer, betadine, air, kompor, panci, dan aluminium foil. Prosedur praktikum. Pertama, siapkan alat dan bahan praktikum. Kedua, sehari sebelum melaksanakan praktikum atau pagi harinya, bungkus terlebih dahulu sebagian daun yang masih tertanam atau 5 macam daun yang sudah dipilih dengan menggunakan aluminium foil. Ketiga, petiklah 5 macam daun yang akan digunakan sesaat sebelum praktikum dimulai. Keempat, isilah air secukupnya di dalam panci, kemudian masak air hingga mendidih. Setelah mendidih, rebuslah daun tersebut hingga layu dan angkat. Keenam, setelah itu rendam daun tersebut ke dalam alkohol. Atau sebagai penggantinya di sini saya menyemprotkan hand sanitizer. Ketujuh, angkat daun dan buka aluminium foil, letakkan daun pada piring dan diamkan daun hingga hand sanitizer menguap. Kedelapan, kemudian 5 macam daun tersebut dideteksi betadine. Kesembilan, amati apa yang terjadi pada daun-daun tersebut dan catatlah pada lembar pengamatan. Tujuan merebus gula daun menggunakan air panas adalah untuk mematikan dan merusak sel-sel yang ada pada daun. Kemudian, tujuan pemberian hand sanitizer adalah agar klorofil daun tidak menghalangi saat dideteksi glugol atau betadine. Pada praktikum ini terdapat perbedaan. Warna daun tidak ditutupi aluminium foil sebelum direbus berwarna hijau. Kemudian setelah direbus berwarna hijau pucat. Setelah disemprot alkohol berubah menjadi hijau muda pucat dan ditetesi betadine berwarna hijau gelap atau kehitaman. Kemudian, warna daun ditutupi aluminium foil. Sebelum direbus, itu berwarna hijau. Setelah direbus berwarna hijau pucat. Kemudian setelah disemprot berwarna hijau muda pucat. Dan setelah ditesi betadine berwarna hijau muda pucat. Hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa memang benar-benar terjadi peristiwa fotosintesis. Karena pada percobaan ini menguji adanya amilum atau karbohidrat. Hal itu terbukti dengan terjadinya perubahan warna pada daun. Warna daun ditutupi aluminium foil. Sebelum direbus, itu berwarna hijau. Setelah direbus berwarna hijau pucat. Kemudian setelah disemprot berwarna hijau muda pucat.
Dan setelah dideteksi betadin, berwarna hijau muda pucat. Hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa memang benar-benar terjadi peristiwa fotosintesis. Karena pada percobaan ini menguji adanya amilum atau karbohidrat. Hal itu terbukti dengan terjadinya perubahan warna pada daun yang sudah direbus di dalam air panas, kemudian yang sudah disemprotkan hand sanitizer dan dideteksi betadin. Bagian daun yang tidak ditutupi akan berubah warna menjadi hitam, dan setelah dideteksi dengan betadin, maka hal itu membuktikan bahwa di bagian daun tersebut terdapat amilum yang menjadi hasil dari peristiwa fotosintesis yang terjadi sebelum mulai dilakukan percobaan. Kemudian, sebaliknya di bagian daun yang ditutupi warnanya akan berubah menjadi hijau muda pucat atau sedikit berwarna putih setelah dideteksi oleh betadin. Hal itu juga membuktikan bahwa di bagian daun tersebut tidak terdapat amilum atau karbohidrat. Penyebab tidak adanya amilum saat proses fotosintesis terjadi karena bagian daun itu tidak mengalami proses fotosintesis, dikarenakan tidak mendapat sinar matahari yang cukup dan tidak mendapat karbohidrat. Karena daun itu tertutup dengan rapat oleh kertas aluminium dan bagian klorofilnya tidak teraktivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum 3, yaitu fotosintesis dapat menghasilkan oksigen. Alat dan bahannya, yang pertama ada tanaman air hidrilla, 1 buah sendok, baking soda, dan 3 botol yang sudah diisikan air. Langkah selanjutnya, masukkan tanaman hidrilla ke dalam 3 botol yang sudah diisikan air. Setelah itu, tambahkan 1 sendok baking soda ke dalam gelas A. Tutup gelas tersebut. Gelas A taruh di bawah sinar matahari, gelas B di bawah sinar matahari tetapi tidak memakai baking soda, gelas C tidak memakai baking soda tetapi di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Kita tunggu selama 15 menit. Ini dia hasil dari praktikum saya. Botol A yang memakai baking soda dan terkena sinar cahaya matahari memiliki gelembung yang jauh lebih banyak dibanding gelas B yang tidak memakai baking soda tetapi terkena sinar cahaya matahari. Dan botol C hanya sedikit memiliki gelembung karena tidak memakai baking soda dan berada di dalam ruangan. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian